Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, aku ingin membuat pembacaan bagaimanakah perasaan kamu terhadap dia saat ini, dan bagaimanakah perasaan dia terhadap kamu saat ini. Dan nanti kita juga akan memberikan pembacaan apa yang harus kalian lakukan dengan hubungan yang saat ini kalian jalani. Oke, kita lakukan untuk kalian para Capricorn. Bagaimanakah perasaan kamu terhadap dia saat ini? Kita lihat. Capricorn. Oke. Aku tata dulu sebentar biar enak ketika menjelaskan. Capricorn, tampaknya di saat ini kamu ini lagi butuh istirahat, baik itu secara fisik ataupun secara emosional ya. Mungkin kamu capek dengan hal-hal yang akhir-akhir ini kamu rasain, jadi kamu cenderung maju mundur ya. Jadi kamu kayak ada keraguan gitu ya. Mungkin kamu harus mundur memang ya, sejenak ya, nggak dalam jangka waktu lama ya. Mungkin kamu harus nge-push atau apa ya, mengistirahatkan energi kamu ya. Kamu harus punya keinginan untuk healing, untuk nge-recharge energi kamu ya. Di sini, di hati kamu itu sebenarnya ada perasaan yang dalam ya. Ada perasaan yang lembut banget ya. Kamu itu punya empati, kamu punya kasih sayang yang kuat ya. Walaupun memang kamu lagi diem dan mencoba untuk menarik diri, mungkin kamu saat ini itu di tahap sensitif ya. Tapi kamu ngerasa kamu harus tenang dan mencoba buat jaga perasaan kamu ya, baik diri sendiri ataupun orang lain ya. Tampaknya perasaan kamu lagi bingung, lagi penuh tanda tanya ya. Dan bisa jadi kamu itu nggak sepenuhnya yakin dengan apa yang kamu rasain saat ini ya. Mungkin kamu punya rasa takut ya, yang mungkin kamu nggak ngerti rasa takut ini apa sebetulnya gitu ya. Atau mungkin ketakutan kamu ini karena intuisimu ini lagi aktif, jadi kamu ada rasa takut ya. Tapi mungkin kamu ya karena kebanyakan mikir, jadi bikin hati kamu itu kayak galau ya, nggak jelas gitu, nggak tenang ya. Dan sebenarnya kamu itu udah bisa mulai buat lihat apa ini yang harus aku ambil, langkah apa ini yang harus aku ambil. Tapi kayaknya kamu itu masih di tahap mikir ya, belum bergerak. Dan ini bikin kamu makin mikir ya. Mungkin kamu mikir soal pasangan kamu ya, apa aku ini harus tetap sama dia atau aku pengen maju, atau mungkin kamu yang lagi galau-galaunya soal mantanmu mungkin ya. Mungkin kamu lagi mikir ini mau ngajak balikan nggak nih gitu loh ya. Jadi ada semacam keinginan untuk keluar dari zona nyamanmu ya. Tapi
Kamu juga ada rasa takut salah jalan, takut salah menentukan keputusan ya. Mungkin kamu lagi di fase transisi emosional, jadi secara nggak sadar kamu ini pindah dari masa lalu yang berat ke masa saat ini yang tenang. Dan walaupun pelan dan belum sepenuhnya lepas ya. Ini kayak kamu bilang, aku masih bawa luka ya. Aku masih sakit hati. Aku masih harus pelan-pelan mempersiapkan diri ya untuk kembali, atau mempersiapkan diri untuk terus mau meneruskan hubungan atau menyudahi gitu loh. Jadi ada perasaan yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan kelelahan, ya, emosional. Tapi juga ada keinginan kuat buat move on, ya, buat kamu menyembuhkan diri. Tapi lagi di tahap rest, ya, di tahap istirahat. Mungkin kamu memang lagi butuh recharge energi aja ya. Sambil mungkin kamu pengen cari keputusan atau mungkin jalan yang baru ya. Tapi kamu juga belum full yakin di saat ini. Karena memang ada ketakutan-ketakutan yang belum kamu ungkapin semuanya ya. Kamu mungkin dalam proses yang berusaha untuk menyembuhkan luka batinmu ya di saat ini. Oke, kita lihat bagaimanakah perasaan pasangan kamu, atau mungkin kamu di sini. Coba kamu pikirkan satu orang, kamu bayangkan wajahnya, kita baca di sini ya. Tarik nafas yang dalam, hembuskan, dan kita mulai. Bagaimanakah perasaannya terhadap kamu saat ini? Bayangkan satu sosok yang ada di pikiran kamu, sedang hadir dalam kehidupan kamu saat ini, sedang hadir di depanmu saat ini. Kita lihat bagaimanakah perasaannya terhadap kamu, para Capricorn. Oke. Wow. Tampaknya dia itu kurang jujur soal perasaan dia ya. Bisa jadi dia itu masih sayang, masih mikirin kamu, tapi dia itu coba buat sembunyiin semua itu di balik sikap cueknya ya. Di balik sikap dinginnya. Atau dia itu sok bahagia aja ya. Dia mungkin gak berani atau gak siap buat buka topengnya ya. Buat buka perasaan dia, karena mungkin dia takut kelihatan lemah, atau mungkin dia ini takut ditolak ya. Di hatinya dia itu coba buat move on ya. Dia itu coba buat ngebiarin waktu yang dia bawa ke arah baru ya. Tapi prosesnya memang pelan, nggak secepat yang biasanya orang inginkan ya. Karena di hati dia itu sebetulnya belum selesai sama kamu. Jadi kayak dia itu masih hanyut antara mau lanjut atau mau balik ya. Mau diterusin ya udah,
atau dia itu mau balik ke kamu, ya. Dan perasaan dia itu sebetulnya sudah berubah. Mungkin dulu dia nganggap kamu biasa aja, tapi setelah perpisahan atau ada masalah, dia mulai sadar bahwa kamu itu sebetulnya orang yang sangat berharga buat dia. Dia itu berharap semua bisa kembali menjadi baik, tapi mungkin dia juga sadar dia harus berubah dulu, gitu loh. Dia juga merasakan sakit juga, bisa karena situasi, atau mungkin dia merasa dikhianati, ditinggal, atau ada luka yang dia simpan, ya. Walaupun dia menyakiti, bisa jadi dia juga ngerasa disakiti, ya. Ini lukanya ini sebetulnya dua arah, ya. Kalian itu saling menyakiti tanpa kamu sadari, ya. Dia itu ngerasa kayak kamu itu bukan orang biasa. Dalam hatinya kamu itu orang yang sangat nyambung, ya, satu frekuensi, ya. Punya ikatan jiwa, ya. Dia tahu kalau hubungan kalian itu gak gampang dan gak bisa digantiin orang lain kamu itu, ya, gitu loh. Dan itu yang bikin dia susah lepas dari kamu sebetulnya, ya. Jadi dia mau lepas pun, atau sekarang sudah lepas pun, itu masih kebayang sama kamu. Tapi tampaknya memang ada gangguan energi ketiga, bisa orang lain atau pihak ketiga, ya, atau mungkin sisi dia sendiri yang manipulatif, egois, atau belum dewasa. Dia mungkin masih punya trust issue, atau belum benar-benar bersih dan belum benar-benar berusaha untuk memperbaiki diri, ya. Mungkin ada toxic habitnya, gitu loh. Walau mungkin dia mikirin kamu, dia itu ngerasa kamu udah jauh banget, ya. Dia itu ngerasa bahwa kamu itu lebih nyaman sendiri. Dia itu ngerasa bahwa kamu itu kayak nggak butuh dia, gitu loh. Mungkin dia ngerasa kalau kamu itu kuat, ya. Kamu itu lebih fokus ke diri kamu sendiri, ya. Hal ini yang bikin dia merasa ditinggal, walaupun dia sendiri dulu mungkin yang menjauh. Jadi dia ini masih mikirin kamu, masih punya rasa yang dalam, tapi dia sembunyiin. Dia merasa kamu itu soulmate-nya, tapi luka di antara kalian, ya, bikin dia itu susah buat deket lagi. Dalam hatinya ada konflik besar, ya, antara pengen kembali atau pengen move on. Bisa dibilang dia sekarang itu lagi nelen perasaan dia diam-diam. Dan kamu adalah seseorang yang sangat berharga, berarti buat dia, ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang harus kamu lakukan dengan hubungan antara kamu dengan dia, ya. Kita lihat di sini. Di sini kamu diminta supaya kamu ini percaya dengan segala proses ilahi, ya, segala proses yang semesta minta, segala proses yang Tuhan minta ingin jalan di hadapan kamu, ya. Jalani aja, ya. Mungkin hubungan kamu sama dia ini memang penuh kebingungan, penuh luka, tapi kamu diminta buat tetap tenang dan yakin bahwa semua akan terungkap di waktu yang tepat. Ini juga berarti kamu harus percaya pada diri sendiri, ya. Kamu harus tahu deep down apa yang terbaik buat kamu. Dan mungkin
hubungan kamu sama dia itu memang belum stabil secara emosi dan spiritual ya, baik dari sisi kamu ataupun dari sisi dia. Kalau kamu terlalu memaksa komunikasi atau meminta kepastian sekarang, hasilnya malah makin menjauh ya. Ini juga untuk sebetulnya waktu ini juga buat kamu healing, buat kamu ngasih ruang biar semesta bekerja ya. Jadi kamu harus lebih kasih kelonggaran dulu ya. Buat kalian itu sama-sama mikir ya. Mungkin di sini kamu harus memperhatikan tanda-tanda dari semesta. Jadi kalau kamu bingung harus stay, pergi atau nunggu jawaban yang akan muncul lewat tanda-tanda kecil, misal ya mimpi, lagu, atau mungkin kamu bikin telepati dengan semesta ya. Kamu bisa bilang misal, kalau aku harus jalan, harus stay, harus pergi, harus nunggu, itu apa yang harus kalian lihat dalam sekian jam ya. Misal ini ya, aku ini pernah bikin satu telepati dengan semesta. Apakah aku sama dia harus jalan? Kalau ya, tolong kasih tunjuk mobil warna hijau di 48 jam ya, dengan melihat itu dalam kondisi hujan misal ya, dan itu terjadi, maka aku harus melakukan apa yang aku minta tadi, apa yang aku pertanyakan tadi. Berarti aku harus jalan. Dan hal-hal kayak gitu bisa kamu lakukan ya. Firasat-firasat kayak gitu harus kamu lakukan. Mungkin karena semesta pengen ngobrol lewat feeling ya, dan lewat kejadian-kejadian kecil di sekitar kamu. Oke? Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Semoga pembacaan ini bermanfaat untuk kalian, para Capricorn ya. Jangan bersedih ya. Semoga kalian segera mendapatkan jawaban. Semoga kalian bisa mendapatkan hal yang terbaik dalam kehidupan kalian. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.